Pemulung ini hamili Polwan hanya karena berutang jasa. Bagaimana jika cinta sejati datang dari seseorang yang sama sekali tak terduga? Seorang polisi wanita cantik yang kehilangan dompetnya, dan seorang pemulung tua yang menemukan serta mengembalikannya. Awalnya hanya rasa terima kasih, tapi perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Namun ketika cinta mereka diuji oleh perbedaan status sosial dan restu keluarga, mampukah mereka bertahan? Inilah kisah yang akan mengguncang hati Anda. Sebuah perjalanan cinta yang penuh air mata, pengorbanan, dan kebahagiaan yang datang dari tempat yang tak disangka. Bersiaplah, karena cerita ini akan membuat Anda percaya bahwa cinta sejati memang ada. Hujan turun rintik-rintik di kota Bandung sore itu. Yuliani baru saja keluar dari kantor polisi tempatnya bertugas. Ia menghela napas panjang, merasa lelah setelah seharian bekerja. Sebagai seorang polisi wanita yang berdedikasi, ia selalu berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Di tangannya, ia menggenggam ponsel yang menampilkan beberapa pesan dari keluarganya. Ibunya mengingatkannya untuk segera pulang karena ayahnya ingin membahas sesuatu. Namun pikirannya masih sibuk dengan tugas yang baru saja diselesaikan. Sambil berjalan menuju tempat parkir, ia merogoh tas kecilnya untuk mengambil kunci motor. Namun alisnya langsung mengernyit, dompetnya tidak ada. Panik, Yuliani berhenti sejenak dan membongkar isi tasnya. Semua ada di sana: ponsel, buku catatan, dan beberapa peralatan kecil, kecuali dompetnya. Dompet itu berisi kartu identitas, uang, dan yang paling penting, berkas-berkas pekerjaan yang sangat rahasia. Duh, di mana jatuhnya? Gumamnya cemas. Tanpa pikir panjang, Yuliani kembali ke kantor, menyusuri setiap sudut yang baru saja dilewatinya. Namun dompet itu tidak ditemukan. Sementara itu, di sudut lain kota, seorang lelaki tua berjalan perlahan di trotoar yang basah. Bajunya lusuh, sandal jepitnya sudah menipis, dan di tangannya tergenggam sebuah karung putih yang sudah bertambal di sana-sini. Ia adalah Pak Jarno, seorang pemulung yang telah bertahun-tahun mencari nafkah dengan mengumpulkan barang bekas. Langkahnya terhenti saat ia melihat sebuah benda berwarna coklat tergeletak di pinggir jalan. Ia membungkuk, mengambilnya, lalu mengusapnya perlahan untuk memastikan benda itu bukan sampah. "Dompet," gemamnya. Pak Jarno membuka dompet itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan kartu identitas seorang wanita muda dengan seragam polisi. Ia menatap foto di dalam kartu itu dengan seksama, Yuliani Sutrisna. Di dalam dompet itu juga terselip beberapa lembar uang dan segepok kertas yang sepertinya sangat penting. Hati kecil Pak Jarno berbisik bahwa pemilik dompet ini pasti sedang kebingungan mencarinya. Tanpa berpikir panjang, ia menutup dompet itu dan menyelipkannya ke dalam karung. Ia harus segera mengembalikannya. Di kantor polisi, Yuliani mondar-mandir dengan wajah penuh kecemasan. Beberapa rekan kerjanya mencoba menenangkannya, tetapi pikirannya sudah dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Tiba-tiba seorang petugas mendekat. "Bu Yuli, ada seorang pria tua di depan. Katanya dia mau ketemu dengan ibu." Yuliani langsung bergegas menuju ruang depan. Di sana berdiri seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh, memegang sebuah dompet yang sangat dikenalnya. "Nak, ini dompetmu, kan?" ujar Pak Jarno sambil mengulurkan tangannya. Yuliani terdiam sejenak, tidak percaya bahwa ada orang yang begitu jujur di dunia ini. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menerima dompet itu dan segera memeriksa isinya. Semuanya masih utuh. "Pak, di mana Bapak menemukan ini?" tanyanya penuh haru. "Tadi di pinggir jalan, Nak. Saya pikir pasti yang kehilangan sedang bingung mencarinya." Yuliani menatap pria tua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia bisa merasakan ketulusan dari sorot matanya yang lelah namun penuh kebijaksanaan. "Terima kasih banyak, Pak. Bapak sudah menyelamatkan saya. Kalau dompet ini hilang, saya pasti akan mendapat." Yuliani terdiam, suaranya bergetar. Pak Jarno hanya tersenyum. "Tidak usah berterima kasih.
Kewajiban saya sebagai manusia untuk mengembalikan hak yang bukan milik saya. Jawaban itu membuat hati Yuliani bergetar. Di zaman seperti ini, di mana kejujuran sering dianggap langka, ternyata masih ada orang yang memegang teguh nilai-nilai moral. Ia kemudian mengetahui bahwa Pak Jarno telah lama hidup sendiri setelah istrinya meninggal. Ia tidak memiliki anak dan hanya mengandalkan hasil memulung untuk bertahan hidup. Hati Yuliani semakin terenyuh. "Pak, bolehkah saya mengantar Bapak pulang?" Pak Jarno awalnya menolak dengan sopan, tetapi Yuliani bersikeras. "Anggap saja ini ucapan terima kasih saya. Pak, saya ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan Bapak." Akahirnya, Pak Jarno menggangkuk. Bersama-sama mereka pun berangkat menuju tempat tinggalnya, tanpa menyadari bahwa pertemuan itu akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Motor Yuliani melaju pelan di jalanan sempit, mengikuti petunjuk dari Pak Jarno yang duduk di belakangnya. Malam mulai turun. Lampu-lampu jalan menyala redup, menemani perjalanan mereka menuju rumah Pak Jarno. "Nak Yuli, pelan-pelan saja. Rumah saya tidak jauh lagi. Belok kiri di depan," ujar Pak Jarno dengan suara lembut. Yuliani mengangguk dan mengurangi kecepatan. Dalam hatinya, ada rasa penasaran yang begitu besar. Seorang pria tua yang begitu jujur, hidup sendiri, dan tetap bertahan dalam keadaan sulit. Seperti apa kehidupannya? Setelah beberapa menit, mereka tiba di sebuah gang kecil. Jalan tanah yang basah akibat hujan sore tadi membuat motor sedikit oleng. Yuliani memarkirkan motornya di depan sebuah rumah mungil berdinding kayu. Cahaya lampu temaram dari dalam rumah itu memberi kesan sederhana, tetapi terasa hangat. "Ini rumah Bapak?" tanya Yuli, sedikit terkejut melihat betapa kecil dan sederhananya tempat tinggal Pak Jarno. "Iyo, Nok. Hanya gubuk tua, tapi cukup untuk berteduh," jawab Pak Jarno dengan senyum tulus. Yuli turun dari motor dan memperhatikan rumah itu lebih dekat. Meski sederhana, rumah itu tampak bersih dan rapi. Halaman depannya ditumbuhi beberapa tanaman yang terlihat terawat. "Silakan masuk, Nak." Yuli melangkah masuk. Di dalam hanya ada beberapa perabotan sederhana. Sebuah meja kayu kecil, kursi bambu, dan dipan yang dialasi tikar. Di sudut ruangan, ada rak kecil berisi beberapa kitab agama dan buku-buku tua. "Bapak tinggal sendiri di sini?" tanya Yuliani. Matanya menyapu seluruh ruangan. Pak Jarno menggangkuk. "Iyo, Nok. Sejak istri saya meninggal, saya hidup sendiri. Tidak punya anak. Jadi begini saja." Yuliani duduk di kursi bambu dan memperhatikan pria tua itu dengan seksama. Meskipun hidup dalam keterbatasan, wajah Pak Jarno memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan. "Kenapa Bapak tidak mencari pekerjaan lain? Maksud saya, pekerjaan yang lebih ringan?" tanya Yuli penasaran. Pak Jarno tersenyum. "Saya sudah tua, Nak. Tidak banyak pekerjaan yang bisa saya lakukan. Sudah biasa dengan pekerjaan ini." Jawaban itu membuat Yuli kagum. Betapa banyak orang di luar sana yang ingin cepat kaya, instan. Tapi pria ini justru tetap bekerja keras, tanpa keluh kesah. Malam semakin larut, dan Yuli menyadari bahwa sudah terlalu malam berada di rumah Pak Jarno. "Pak, saya harus pulang. Terima kasih sudah mengizinkan saya berkunjung," ujar Yuli dengan tulus. Pak Jarno menggangkuk. "Hati-hati di jalan, Nak. Kalau ada waktu, main lagi." Senyuman yang terpancar dari Pak Jarno seolah menjadi sesuatu yang baru bagi Yuliani, yang selama ini hidup di lingkungan penuh gengsi dan kemewahan. Di sela-sela kesibukannya sebagai polisi, Yuli mulai sering menyempatkan diri berkunjung ke rumah Pak Jarno. Kadang ia hanya sekadar membawa makanan, kadang mengobrol di teras sambil menikmati teh hangat buatan Pak Jarno. Warga sekitar mulai memperhatikan kedekatan mereka. Tapi tak satu pun berani berkomentar karena mereka tahu, Pak Jarno orang baik. Suatu sore, di tengah perbincangan ringan, Yuli bertanya, "Pak, kenapa Bapak tetap bekerja seperti ini, padahal Bapak sudah tua?"
Pak Jarno menatap langit pelan, lalu menjawab, "Nak, Bapak ini memang miskin. Tapi bukan berarti harus bergantung pada orang lain. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Dan selama Bapak masih bisa bekerja, Bapak akan tetap berusaha." Yuli terdiam. Ia tidak menyangka jawaban itu akan keluar dari mulut Pak Jarno. Di saat banyak orang berlomba-lomba mencari keuntungan dan bantuan, pria tua ini masih memiliki prinsip teguh tentang harga diri dan kerja keras. Namun, alih-alih merasa tersinggung atau kasihan, Yuli justru merasa tenang. Udara segar, percakapan yang jujur, dan ketulusan itu membuatnya nyaman. Seperti berbicara dengan seorang ayah yang penuh kebijaksanaan. Malam itu, Yuliani pulang dengan pikiran yang berbeda. Beberapa hari kemudian, ia datang kembali ke rumah Pak Jarno dengan sebuah ide. "Pak, saya ingin ajak Bapak jalan-jalan." Pak Jarno tertawa kecil. "Kemana, Nak?" "Saya ingin lihat laut. Dan saya ingin Bapak menemani saya." Pak Jarno akhirnya setuju. Keesokan paginya mereka pergi ke pantai yang tidak terlalu jauh dari desa. Di sana, mereka duduk di atas pasir, memandangi ombak yang bergulung tenang. Angin laut berembus lembut, menerbangkan helaian rambut Yuliani yang tidak diikat. Ia memejamkan mata sejenak, menikmati suasana yang damai. "Pak, hidup itu aneh ya," gumamnya tiba-tiba. Pak Jarno menoleh. "Kenapa begitu, Nak? Saya tidak pernah membayangkan akan mengenal Bapak seperti ini. Seorang polisi bertemu dengan seorang pemulung, lalu menjadikan Bapak seperti keluarga." Yuli tersenyum tipis. Pak Jarno hanya menatapnya sambil tersenyum. "Allah selalu punya rencana. Kita tidak pernah tahu kemana hidup akan membawa kita. Yang penting, jalani dengan ikhlas." Sejak kapan hatinya mulai berdebar setiap kali berada di dekat Pak Jarno? Yang ia tahu, pria itu telah mengisi kekosongan di hatinya, dengan cara yang tidak pernah ia duga. Dan tanpa ia sadari, benih cinta itu telah tumbuh. Beberapa minggu setelah perjalanan mereka ke pantai, Yuliani mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari dan mudah lelah. Awalnya ia pikir itu hanya kelelahan akibat pekerjaan. Tapi semakin hari, gejala itu semakin jelas. Ia memberanikan diri untuk melakukan tes kehamilan di rumah. Saat melihat hasilnya, jantungnya berdegup kencang. Positif. Duranya Teresa Berdizer. Ia terduduk di tepi tempat tidur, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Aku hamil." Anak Pak Jarno. Berbagai perasaan bercampur aduk, antara bahagia, takut, dan bingung. Bagaimana reaksi Pak Jarno? Bagaimana dengan keluarganya? Dan yang paling penting, apa yang akan terjadi dengan masa depannya? Ia tahu, setelah ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Yuliani duduk termenung di kamar kontrakannya. Hasil tes kehamilan masih tergenggam di tangannya. Jantungnya berdegup kencang, pikirannya berkemak. Ini bukan sesuatu yang bisa ia sembunyikan selamanya. Ia harus memberitahu Pak Jarno. Ia juga harus menghadapi orang tuanya. Keesokan harinya, dengan langkah berat, ia kembali ke rumah Pak Jarno. Ia berdiri di depan pintu kayu yang sudah mulai lapuk, mengatur napas sebelum mengetuk pelan. Tuk tuk tuk. Assalamualaikum. Pak, sapanya? "Waalaikumsalam, Nak Yuli," jawab Pak Jarno dari dalam. Pintu terbuka. Wajah teduh pria tua itu muncul. Mosyukloh. Nok. "Ada apa?" Yuliani masuk dan duduk di kursi bambu seperti biasa. Namun kali ini, tangannya saling menggenggam, jari-jarinya saling bertaut gelisah. "Ada yang ingin saya bicarakan, Pak," katanya lirih. Pak Jarno menatapnya penuh perhatian. "Apa itu, Nak?" Yuli menarik napas dalam, lalu dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya hamil, Pak." Ruangan menjadi sunyi, Pak Jarno terdiam, matanya membulat sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang. Yuliani mulai berkaca-kaca. "Saya sudah tes beberapa kali, Pak,
Hasilnya sama, saya mengandung, ucapnya dengan suara bergetar. Pak Jarno menundukkan kepala, kedua tangannya saling menggenggam di atas lututnya. Beberapa saat ia terdiam, lalu menatap Yuliani dengan penuh ketenangan. Kalau begitu, saya akan bertanggung jawab, Nak, katanya mantap. Yuliani menatapnya, hatinya bergetar, ia tahu, Pak Jarno bukan pria yang akan lari dari kenyataan, tapi masalah mereka bukan hanya tentang janin dalam kandungannya. Ada hal yang lebih besar yang harus dihadapi, orang tuanya. 2 hari kemudian, Yuliani memberanikan diri pulang ke rumah orang tuanya di Bandung. Rumah besar yang dulu terasa hangat, kini terasa dingin dan menekan saat ia melangkah masuk. Ibunya, Bu Rahayu, yang sedang duduk di ruang tamu, langsung berdiri ketika melihat putrinya. Yuli, Sudah lama sekali kamu tidak pulang, ujarnya senang. Pak Burhan, ayahnya, menoleh dari kursinya, tatapannya tajam, penuh wibawa seperti biasa. Ada apa kamu tiba-tiba pulang? Tanyanya serious. Yuli menelan ludah. Ibu, ayah, saya ingin bicara sesuatu. Begitu kata-kata itu keluar, dadanya berdegup kencang. Ia mencoba menahan air mata, tapi suara itu akhirnya pecah juga. Saya hamil. Yah, Bu. Ibunya menangis tersedu-sedu, ayahnya berdiri dengan napas memburu, diliputi amarah, ia tak berkata-kata, hanya berjalan keluar meninggalkan ruangan. Yuliani tahu, saat itu juga, ia baru saja kehilangan keluarganya. Namun ia juga tahu, ia tidak akan pernah meninggalkan Pak Jarno dan anaknya. Langit sore mulai berubah jingga saat Yuliani melangkah menjauh dari rumah orang tuanya. Setiap langkah terasa berat, seperti meninggalkan sebagian dari dirinya, air matanya sudah kering, tapi rasa sakit di dadanya masih menyiksa. Sesampainya di rumah kontrakannya, Yuliani langsung mengemasi barang-barangnya, seragam polisinya, yang selama ini menjadi kebanggaannya. Ia lipat rapi, bersama dengan lencana dan topinya. Ini bukan keputusan mudah, tapi ia tahu, tak ada jalan lain. Malam itu, ia menulis surat pengunduran dirinya sebagai polisi, tangannya bergetar saat menuliskan kalimat terakhir. Menjadi polisi adalah impiannya sejak kecil, tapi kini, impian itu harus ia relakan demi sesuatu yang lebih besar, keluarganya yang baru. Keesokan harinya, Yuliani mendatangi kantor tempatnya bekerja untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Atasan dan rekan-rekannya terkejut, terutama karena alasan yang ia berikan. Yuli, kamu yakin dengan keputusan ini? Tanya Dewi, salah satu rekan polisinya, dengan nada prihatin. Yuliani mengangguk mantap, aku sudah memikirkannya matang-matang, ini yang terbaik untukku. Komandan polisi hanya bisa membalas dengan anggukan berat. Kalau itu jalan yang kamu pilih, kami hanya bisa mendoakan yang terbaik. Setelah mengurus administrasi, Yuliani keluar dari kantor polisi dengan hati campur aduk, tak ada lagi yang mengikatnya di kota ini, ia siap menjalani kehidupan barunya. Ketika Yuliani tiba di rumah Pak Jarno, pria tua itu sedang duduk di beranda rumah sederhananya. Ia terkejut melihat Yuliani membawa koper. Nak Yuli, ada apa ini? Tanyanya heran. Yuli menatap Pak Jarno dengan mata yang sembab. Saya sudah mengundurkan diri dari kepolisian, Pak, dan saya sudah meninggalkan rumah orang tua saya. Mulai sekarang, saya ingin tinggal di sini, bersama Bapak. Pak Jarno terdiam, matanya berkaca-kaca, ia tak pernah membayangkan seorang wanita muda, cantik, dan cerdas seperti Yuli rela meninggalkan semuanya demi dirinya. Tapi nak, hidup di sini tidak mudah. Saya tidak punya banyak harta, rumah ini pun kecil dan saya tidak butuh kemewahan. Pak, potong Yuli lembut, saya hanya ingin hidup bersama orang yang saya cintai. Pak Jarno menarik napas, menatap Yuli penuh haru, ia merasa tak pantas menerima pengorbanan sebesar itu. Namun ia juga tak bisa menolaknya. Kalau begitu, kita akan jalani hidup ini bersama-sama, Nak Yuli. Hari-hari berikutnya, Yuli mulai menyesuaikan diri. Ia menjadi seorang istri yang hidup sederhana di desa, ia belajar memasak di dapur kayu, menimba air dari sumur, dan membantu Pak Jarno memilah barang bekas yang bisa dijual. Tak bisa dipungkiri,
Kehidupan ini berat, kadangkala Yuliani merindukan kenyamanan rumah orang tuanya. Tapi setiap kali melihat senyum tulus Pak Jarno, ia tahu, cintanya jauh lebih berharga daripada kenyamanan materi. Ketika usia kehamilannya semakin besar, warga desa mulai mengenal dan menghormati Yuliani. Mereka kagum dengan keputusannya memilih hidup sederhana bersama Pak Jarno. Beberapa warga bahkan mulai menawarkan bantuan, baik makanan maupun tenaga. Wanita ini sungguh luar biasa, gumam seorang warga. Jarang ada yang mau berkorban seperti ini demi cinta. Di kantor polisi, Yuliani mondar-mandir dengan wajah penuh kecemasan. Beberapa rekan kerjanya mencoba menenangkannya, tetapi pikirannya sudah dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Tiba-tiba seorang petugas mendekat. "Bu Yuli, ada seorang pria tua di depan. Katanya dia mau ketemu dengan ibu." Yuliani langsung bergegas menuju ruang depan. Di sana berdiri seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh, memegang sebuah dompet yang sangat dikenalnya. "Nak, ini dompetmu, kan?" ujar Pak Jarno sambil mengulurkan tangannya. Yuliani terdiam sejenak, tidak percaya bahwa ada orang yang begitu jujur di dunia ini. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menerima dompet itu dan segera memeriksa isinya. Semuanya masih utuh. "Pak, di mana Bapak menemukan ini?" tanyanya penuh haru. "Tadi di pinggir jalan. Nak, saya pikir pasti yang kehilangan sedang bingung mencarinya." Yuliani menatap pria tua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia bisa merasakan ketulusan dari sorot matanya yang lelah namun penuh kebijaksanaan. "Terima kasih banyak, Pak. Bapak sudah menyelamatkan saya. Kalau dompet ini hilang, saya pasti akan mendapat." Yuliani terdiam, suaranya bergetar. Pak Jarno hanya tersenyum. "Tidak usah berterima kasih. Kewajiban saya sebagai manusia untuk mengembalikan hak yang bukan milik saya." Jawaban itu membuat hati Yuliani bergetar. Di zaman seperti ini, di mana kejujuran sering dianggap langka, ternyata masih ada orang yang memegang teguh nilai-nilai moral. Ia kemudian mengetahui bahwa Pak Jarno telah lama hidup sendiri setelah istrinya meninggal. Ia tidak memiliki anak dan hanya mengandalkan hasil memulung untuk bertahan hidup. Hati Yuliani semakin terenyuh. "Pak, bolehkah saya mengantar Bapak pulang?" Pak Jarno awalnya menolak dengan sopan, tetapi Yuliani bersikeras. "Anggap saja ini ucapan terima kasih saya. Pak, saya ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan Bapak." Akhirnya, Pak Jarno mengangguk. Bersama-sama mereka pun berangkat menuju tempat tinggalnya, tanpa menyadari bahwa pertemuan itu akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Motor Yuliani melaju pelan di jalanan sempit, mengikuti petunjuk dari Pak Jarno yang duduk di belakangnya. Malam mulai turun, lampu-lampu jalan menyala redup, menemani perjalanan mereka menuju rumah Pak Jarno. "Nak Yuli, pelan-pelan saja. Rumah saya tidak jauh lagi. Belok kiri di depan," ujar Pak Jarno dengan suara lembut. Yuliani mengangguk dan mengurangi kecepatan. Dalam hatinya, ada rasa penasaran yang begitu besar. Seorang pria tua yang begitu jujur, hidup sendiri, dan tetap bertahan dalam keadaan sulit. Seperti apa kehidupannya? Setelah beberapa menit, mereka tiba di sebuah gang kecil. Jalan tanah yang basah akibat hujan sore tadi membuat motor sedikit oleng. Yuliani memarkirkan motornya di depan sebuah rumah mungil berdinding kayu. Cahaya lampu temaram dari dalam rumah itu memberi kesan sederhana, tetapi terasa hangat. "Ini rumah Bapak?" tanya Yuli, sedikit terkejut melihat betapa kecil dan sederhananya tempat tinggal Pak Jarno. "Iya, Nak, hanya gubuk tua, tapi cukup untuk berteduh," jawab Pak Jarno dengan senyum tulus. Yuli turun dari motor dan memperhatikan rumah itu lebih dekat. Meski sederhana, rumah itu tampak bersih dan rapi. Halaman depannya ditumbuhi beberapa tanaman yang terlihat terawat. "Silakan masuk, Nak." Yuli melangkah masuk. Di dalam hanya ada beberapa perabotan sederhana. Sebuah meja kayu kecil, kursi bambu, dan dipan yang dialasi tikar. Di sudut ruangan, ada rak kecil berisi beberapa kitab agama dan buku-buku tua. "Bapak tinggal sendiri di sini?" tanya Yuliani. Matanya menyapu seluruh ruangan. Pak Jarno mengangguk. "Iya, Nak, sejak istri saya meninggal, saya hidup sendiri, tidak punya anak, jadi begini saja."
Yuliani duduk di kursi bambu dan memperhatikan pria tua itu dengan seksama. Meskipun hidup dalam keterbatasan, wajah Pak Jarno memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan. Kenapa Bapak tidak mencari pekerjaan lain? Maksud saya, pekerjaan yang lebih ringan? Tanya Yuli penasaran. Pak Jarno tersenyum. Saya sudah tua, Nak. Tidak banyak pekerjaan yang bisa saya lakukan. Sudah biasa dengan pekerjaan ini. Jawaban itu membuat Yuli kagum. Betapa banyak orang di luar sana yang ingin cepat kaya, instan, tapi pria ini justru tetap bekerja keras, tanpa keluh kesah. Malam semakin larut, dan Yuli menyadari bahwa sudah terlalu malam berada di rumah Pak Jarno. Pak, saya harus pulang. Terima kasih sudah mengizinkan saya berkunjung, ujar Yuli dengan tulus. Pak Jarno mengangguk. Hati-hati di jalan. Nak, kalau ada waktu, main lagi. Senyuman yang terpancar dari Pak Jarno seolah menjadi sesuatu yang baru bagi Yuliani, yang selama ini hidup di lingkungan penuh gengsi dan kemewahan. Di sela-sela kesibukannya sebagai polisi, Yuli mulai sering menyempatkan diri berkunjung ke rumah Pak Jarno. Kadang ia hanya sekadar membawa makanan, kadang mengobrol di teras sambil menikmati teh hangat buatan Pak Jarno. Warga sekitar mulai memperhatikan kedekatan mereka, tapi tak satu pun berani berkomentar karena mereka tahu Pak Jarno orang baik. Suatu sore, di tengah perbincangan ringan, Yuli bertanya, "Pak, kenapa Bapak tetap bekerja seperti ini? Padahal Bapak sudah tua?" Pak Jarno menatap langit pelan, lalu menjawab, "Nak, Bapak ini memang miskin, tapi bukan berarti harus bergantung pada orang lain. Rezeki itu sudah ada yang mengatur, dan selama Bapak masih bisa bekerja, Bapak akan tetap berusaha." Yuli terdiam. Ia tidak menyangka jawaban itu akan keluar dari mulut Pak Jarno. Di saat banyak orang berlomba-lomba mencari keuntungan dan bantuan, pria tua ini masih memiliki prinsip teguh tentang harga diri dan kerja keras. Namun, alih-alih merasa tersinggung atau kasihan, Yuli justru merasa tenang, udara segar, percakapan yang jujur, dan ketulusan itu membuatnya nyaman, seperti berbicara dengan seorang ayah yang penuh kebijaksanaan. Malam itu, Yuliani pulang dengan pikiran yang berbeda. Beberapa hari kemudian, ia datang kembali ke rumah Pak Jarno dengan sebuah ide. "Pak, saya ingin ajak Bapak jalan-jalan." Pak Jarno tertawa kecil. "Kemana, Nak?" "Saya ingin lihat laut, dan saya ingin Bapak menemani saya." Pak Jarno akhirnya setuju. Keesokan paginya mereka pergi ke pantai yang tidak terlalu jauh dari desa. Di sana, mereka duduk di atas pasir, memandangi ombak yang bergulung tenang. Angin laut berembus lembut, menerbangkan helaian rambut Yuliani yang tidak diikat. Ia memejamkan mata sejenak, menikmati suasana yang damai. "Pak, hidup itu aneh ya?" gumamnya tiba-tiba. Pak Jarno menoleh. "Kenapa begitu, Nak? Saya tidak pernah membayangkan akan mengenal Bapak seperti ini. Seorang polisi bertemu dengan seorang pemulung, lalu menjadikan Bapak seperti keluarga." Yuli tersenyum tipis. Pak Jarno hanya menatapnya sambil tersenyum. "Allah selalu punya rencana. Kita tidak pernah tahu kemana hidup akan membawa kita. Yang penting, jalani dengan ikhlas." Sejak kapan hatinya mulai berdebar setiap kali berada di dekat Pak Jarno? Yang ia tahu, pria itu telah mengisi kekosongan di hatinya, dengan cara yang tidak pernah ia duga, dan tanpa ia sadari, benih cinta itu telah tumbuh. Beberapa minggu setelah perjalanan mereka ke pantai, Yuliani mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari dan mudah lelah. Awalnya ia pikir itu hanya kelelahan akibat pekerjaan, tapi semakin hari, gejala itu semakin jelas. Ia memberanikan diri untuk melakukan tes kehamilan di rumah. Saat melihat hasilnya, jantungnya berdegup kencang. Positif. Darahnya terasa berdesir. Ia terduduk di tepi tempat tidur, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Aku hamil, anak Pak Jarno." Berbagai perasaan bercampur aduk. Antara bahagia, takut, dan bingung. Bagaimana reaksi Pak Jarno? Bagaimana dengan keluarganya? Dan yang paling penting, apa yang akan terjadi dengan masa depannya? Ia tahu, setelah ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Yuliani duduk termenung di kamar kontrakannya.
Hasil tes kehamilan masih tergenggam di tangannya, jantungnya berdegup kencang, pikirannya berkecamuk. Ini bukan sesuatu yang bisa ia sembunyikan selamanya. Ia harus memberitahu Pak Jarno, ia juga harus menghadapi orang tuanya. Keesokan harinya, dengan langkah berat, ia kembali ke rumah Pak Jarno. Ia berdiri di depan pintu kayu yang sudah mulai lapuk, mengatur napas sebelum mengetuk pelan. Tuk tuk tuk. Assalamualaikum. Pak, Sapania. Waalaikumsalam, Nak Yuli, jawab Pak Jarno dari dalam. Pintu terbuka, wajah teduh pria tua itu muncul. Masuklah, Nak, ada apa? Yuliani masuk dan duduk di kursi bambu seperti biasa. Namun kali ini, tangannya saling menggenggam, jari-jarinya saling bertaut gelisah. Ada yang ingin saya bicarakan, Pak, katanya lirih. Pak Jarno menatapnya penuh perhatian. Apa itu, Nak? Yuli menarik napas dalam, lalu dengan suara bergetar, ia berkata, saya hamil, Pak. Ruangan menjadi sunyi, Pak Jarno terdiam, matanya membulat sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang. Yuliani mulai berkaca-kaca. Saya sudah tes beberapa kali, Pak, hasilnya sama, saya mengandung, ucapnya dengan suara bergetar. Pak Jarno menundukkan kepala, kedua tangannya saling menggenggam di atas lututnya. Beberapa saat ia terdiam, lalu menatap Yuliani dengan penuh ketenangan. Kalau begitu, saya akan bertanggung jawab, Nak, katanya mantap. Yuliani menatapnya, hatinya bergetar, ia tahu, Pak Jarno bukan pria yang akan lari dari kenyataan, tapi masalah mereka bukan hanya tentang janin dalam kandungannya. Ada hal yang lebih besar yang harus dihadapi, orang tuanya. 2 hari kemudian, Yuliani memberanikan diri pulang ke rumah orang tuanya di Bandung. Rumah besar yang dulu terasa hangat, kini terasa dingin dan menekan saat ia melangkah masuk. Ibunya, Bu Rahayu, yang sedang duduk di ruang tamu, langsung berdiri ketika melihat putrinya. Yuli. Sudah lama sekali kamu tidak pulang, ujarnya senang. Pak Burhan, ayahnya, menoleh dari kursinya, tatapannya tajam, penuh wibawa seperti biasa. Ada apa kamu tiba-tiba pulang? Tanyanya serious. Yuli menelan ludah. Ibu, ayah, saya ingin bicara sesuatu. Begitu kata-kata itu keluar, dadanya berdegup kencang. Ia mencoba menahan air mata, tapi suara itu akhirnya pecah juga. Saya hamil. Yah, Bu. ibunya menangis terseduh-seduh. Ayahnya berdiri dengan napas memburu, diliputi amarah. Ia tak berkata-kata, hanya berjalan keluar meninggalkan ruangan. Yuliani tahu. Saat itu juga, ia baru saja kehilangan keluarganya. Namun ia juga tahu, ia tidak akan pernah meninggalkan Pak Jarno dan anaknya. Langit sore mulai berubah jingga saat Yuliani melangkah menjauh dari rumah orang tuanya. Setiap langkah terasa berat, seperti meninggalkan sebagian dari dirinya. Air matanya sudah kering, tapi rasa sakit di dadanya masih menyiksa. Sesampainya di rumah kontrakannya, Yuliani langsung mengemasi barang-barangnya, seragam polisinya, yang selama ini menjadi kebanggaannya. Ia lipat rapi, bersama dengan lencana dan topinya. Ini bukan keputusan mudah, tapi ia tahu, tak ada jalan lain. Malam itu, ia menulis surat pengunduran dirinya sebagai polisi, tangannya bergetar saat menuliskan kalimat terakhir. Menjadi polisi adalah impiannya sejak kecil, tapi kini, impian itu harus ia relakan demi sesuatu yang lebih besar, keluarganya yang baru. Keesokan harinya, Yuliani mendatangi kantor tempatnya bekerja untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Atasan dan rekan-rekannya terkejut, terutama karena alasan yang ia berikan. Yuli, kamu yakin dengan keputusan ini? Tanya Dewi, salah satu rekan polisinya, dengan nada prihatin. Yuliani mengangguk mantap, aku sudah memikirkannya matang-matang, ini yang terbaik untukku. Komandan polisi hanya bisa membalas dengan anggukan berat. Kalau itu jalan yang kamu pilih, kami hanya bisa mendoakan yang terbaik.